Pemilihan striker timnas Indonesia untuk Asian Cup 2024 cukup mendapatkan perhatian. Shin Tae-yong memilih 3 nama yakni Arhan Kaka, Rafael Struijk, dan Hoki Caraka untuk beroperasi di lini depan. Satu pemain potensial yakni Jens Raven belum mendapatkan kesempatan promosi ke timnas senior. Saat ini dia merupakan pemain andalan di timnas U20 Indonesia dan penampilannya cukup menjanjikan. Termasuk masuk membawa Garuda Nusantara lolos ke Piala Asia U20 2025. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, menjelaskan bahwa nama Jens Raven sebenarnya sudah masuk bursa pemilihan striker timnas. Namun, Shin lebih memilih untuk mengandalkan Hoki Caraka untuk Asian Cup 2024 ini. Hoki dianggap lebih siap dan bisa segera beradaptasi dengan pemain timnas. Ya, jadi itu juga sudah jadi pembahasan. Satu pertimbangannya adalah dari sisi pengalaman dan juga jam terbang. Kaitannya dengan anak-anak yang akan diturunkan di AFF memang sudah dipertimbangkan. Lebih prepare dan lebih yakin mengambil Hoki Caraka, ya kata Sumarji. Pemain PSS Sleman tersebut juga cukup siap bertugas di timnas Indonesia. Penampilannya di Liga 1 musim ini juga cukup solid dan sudah mengoleksi 3 gol dan 1 assist dari 11 laga. Hoki juga salah satu pemain reguler di klubnya dan ini jadi modal penting bagi mental pemain. Karena juga Coach Shin melihat potensi yang ada pada Hoki itu masih jauh lebih bagus. Sehingga jauh lebih bagus dari sisi mental, jauh lebih bagus dari sisi pengalaman dan jam terbang. Selanjutnya, Sumarji menambahkan, Hoki jadi salah satu pemain yang sudah paham dengan keinginan Shin. Ini yang membuat Jens masih disimpan dan diharapkan masih berproses dengan Garuda Nusantara. Apalagi, waktu yang ada cukup mepet untuk mempersiapkan tim dan timnas Indonesia banyak diisi pemain baru. Kalau Hoki kan memang sudah terbiasa, satu sudah bergabung dengan timnas kita cukup lama, sama-sama Coach Shin. Terus yang kedua juga jam terbang di klub juga luar biasa, ya cukup, boleh dikatakan cukup bagus. Sehingga dari pertimbangan-pertimbangan itu Coach Shin mengambil Hoki, tutupnya. Peluang timnas Indonesia mendapatkan amunisi baru terbuka lebar. Kali ini datang dari gelandang berbakat Jordi Wehrman yang mengungkapkan telah berdiskusi dengan PSSI soal kemungkinan naturalisasi saat pramusim Agustus 2024. Mantan pemain Feyenoord Rotterdam itu mengungkapkan antusiasmenya untuk memperkuat timnas Indonesia setelah mendapat pendekatan dari PSSI. Namun setelah komunikasi awal tersebut, belum ada tindak lanjut lebih jauh dari Federasi Sepak Bola Indonesia. Saya memang sudah berkomunikasi dengan mereka saat pramusim. Pihak PSSI menanyakan kesiapan saya untuk bergabung dengan timnas Indonesia dan saya menyatakan bersedia sepenuhnya. Ujar gelandang Madura United Jordi Wehrman dikutip Selasa, 3 November 2024. Pemain berusia 24 tahun ini mengakui bahwa sebenarnya PSSI telah melakukan pendekatan sejak 2022. Saat itu, dia direncanakan menjalani proses naturalisasi bersamaan dengan Sandy Walsh dan Jordi Amat. Sayangnya, karena sedang fokus dengan proses transfer dari FC Luzern ke ADO Den Haag, Wehrman tidak bisa memberikan respons yang maksimal. Sebenarnya sudah ada komunikasi dengan Coach Shin Tae-yong waktu itu. Saya terbuka dengan tawaran membela Indonesia, tapi mungkin PSSI mengira saya menolak karena situasi transfer klub, ujar dia. Meski kini berseragam Madura United, Wehrman membuktikan kualitasnya sebagai pemain berlabel Eropa. Gelandang yang pernah mencatatkan 9 penampilan bersama Feyenoord Rotterdam ini telah menyumbangkan 1 assist di Liga 1 2024 hingga 2025. Berbekal postur tinggi 180 cm dan kemampuan teknik mumpuni, Wehrman dinilai bisa menjadi solusi untuk lini tengah timnas Indonesia. Jika proses naturalisasi dilakukan,
Wehrmann berpeluang membela Indonesia saat menghadapi Australia pada pertandingan ke-7 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, 20 Maret 2025. Kehadirannya diharapkan bisa memberikan dimensi baru dalam permainan tim Garuda, terutama dalam aspek distribusi bola dan pertahanan. Timnas Bahrain akan bertandang ke markas Timnas Indonesia pada 25 Maret 2025 dalam laga leg kedua Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun jauh sebelum duel Timnas Indonesia versus Bahrain itu digelar, Federasi Sepak Bola Bahrain, BFA, dibuat ketakutan untuk melaksanakan laga tandangnya di Jakarta hingga mengadu ke FIFA dan AFC. Alasannya sepele, BFA mendapatkan serangan siber dari netizen usai Bahrain menahan imbang Timnas Indonesia 2-2 dalam laga yang penuh kontroversial pada 10 Oktober 2024 lalu di kandang mereka. BFA pun langsung merengek ke FIFA dan AFC untuk memindahkan venue pertandingan Timnas Indonesia versus Bahrain ke tempat netral alias di luar tanah air karena mereka merasa tidak akan aman. Sejalan dengan keinginan Asosiasi Sepak Bola Bahrain dalam memastikan keselamatan para anggotanya, terutama anggota tim nasional, asosiasi kami sedang dalam proses menghubungi FIFA dan AFC untuk memberitahu mereka tentang perilaku yang tidak dapat diterima yang telah didapat oleh Asosiasi Sepak Bola Bahrain mulai dari ancaman, kata-kata hinaan dan pencemaran nama baik yang dapat mempengaruhi keselamatan anggota tim nasional saat bertanding di ibu kota Jakarta. Bunyi pernyataan resmi BFA di akun Instagramnya pada Rabu, 16 Oktober 2024 lalu. Asosiasi akan mengajukan permintaan untuk memindahkan pertandingan dari Indonesia untuk menjaga keselamatan tim nasional. Karena ini adalah prioritas utama mereka, terutama karena FIFA dan AFC sangat memperhatikan keselamatan tim yang berpartisipasi dalam kompetisi mereka, tambahnya. Rencananya, laga Timnas Indonesia versus Bahrain akan digelar Jakarta dan kemungkinan besar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Menanggapi rengekan BFA di atas, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo memastikan bahwa FIFA akan menggelar laga antara Timnas Indonesia versus Bahrain tetap di Jakarta. Dito menegaskan bahwa PSSI bersama pemerintah telah menjamin keamanan bagi tim Bahrain selama kehadirannya di Indonesia. Kami sudah berkoordinasi dengan Ketua Umum PSSI dan memastikan keamanan tim Bahrain saat berada di Indonesia. Tidak ada ancaman yang membahayakan mereka selama bertanding di sini, kata Dito usai dilantik sebagai Menpora dalam Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Senin, 21 Oktober 2024 lalu. Kami pastikan situasi di Indonesia aman. Tidak ada potensi ancaman yang membahayakan keselamatan tim Bahrain saat bertanding. Semua pihak harus fokus pada pertandingan, tambahnya. FIFA telah menetapkan bahwa laga harus tetap berlangsung di Indonesia. Jika Bahrain tidak hadir, maka Indonesia dinyatakan menang WO, walkover, katanya lagi. Kendati demikian, pernyataan dari Menpora itu tidak dipercaya oleh publik Bahrain, dalam hal ini media lokal. GDN online yang tidak mengakui venue pertandingan nanti akan digelar di Jakarta. Alasannya, mereka menilai belum ada pernyataan resmi dari FIFA maupun AFC terkait venue pertandingan tersebut. Hal itu seakan mengindikasikan bahwa media Bahrain tersebut ketakutan tim kesayangannya untuk bermain di Jakarta melawan Timnas Indonesia. Mereka pun meminta FIFA dan AFC untuk memberikan konfirmasi langsung terkait venue laga Timnas Indonesia versus Bahrain digelar di mana. Semua tempat pertandingan masih harus dikonfirmasi oleh FIFA dan AFC. Tulis GDN online dalam artikelnya pada November 2024 lalu. Tim nasional Bahrain akan bertanding melawan Jepang pada tanggal 20 Maret, kemudian melawan Indonesia pada tanggal 25 Maret juga di kandang lawan, ditambah media Bahrain itu. Setelah melawan Timnas Indonesia,
Bahrain akan menjamu Arab Saudi pada 5 Juni 2025 kemudian menutup fase ini melawan Cina pada 10 Juni 2025. Bahrain saat ini menempati peringkat kelima di klasemen sementara grup C dengan 6 poin, kalah selisih gol dari timnas Indonesia yang berada di posisi ketiga dengan poin yang sama.